Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Al-Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan tentang keutamaan Al-Quran. Al-Quran menjadi sesuatu yang akan menghantarkan kita untuk mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Al-Quran akan membuat seseorang terhinakan. Al-Quran akan membuat seseorang termurkakan di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang akan menjadikan Al-Quran tadi itu mulia, yaitu kita memandang Al-Quran. Kita beribadah dengan melantunkan Al-Quran, dengan menyampaikan ayat Al-Quran, kita membaca Al-Quran, dan kita melantunkan dengan lisan kita, dan kita membaca dengan pandangan mata kita. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan gambaran, ada beberapa pandangan, yang mana pandangan tadi itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita memandang kepada Ka'bah dengan perasaan yang pengagungan, dengan perasaan sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahui, kita memandang Ka'bah tadi itu bi'ainit ta'zim, dengan pandangan yang penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pandangan itu akan membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang lain yang mudah untuk kita dapatkan, yaitu an-nadharu ilal walidain bi'ainir rahmati wasyafaqati watta'dhimi. Kemudian katanya Nabi, di antaranya kita memandang kepada kedua orang tua kita yang masih diberikan rezeki oleh Allah, orang tuanya masih diberikan hidup bersama dengan dia. Maka ketahui ada satu ibadah yang akan menghantarkan rahmat Allah kepada kita, yaitu kita memandang kedua orang tua kita dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmat, dengan pandangan penuh pengagungan kepada kedua orang tua. Maka pandangan seperti itu, belum lagi kita membantu, belum lagi kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka pandangan itu saja akan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang lain yaitu an-nadharu ilal mushaf, melihat kepada Al-Quran, melihat kepada tulisan-tulisan yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara guru-guru kita yang soleh, mereka tadi itu hafal akan Al-Quran. Bahkan di luar kepala mereka hafal, seperti hafalnya Fatihah, itu Al-Quran 30 juz. Tapi ketika mereka membaca Al-Quran, mereka mengambil mushaf, mereka membaca dengan mushaf. Ketika ditanya, wahai Syekh, kenapa engkau membaca Al-Quran? Bukankah engkau hafal akan Al-Quran tadi itu? Maka beliau menjawab, aku ingin beribadah dengan lesanku, melantunkan firman Allah, dan juga pandanganku, mataku, aku gunakan untuk melihat kepada tulisan firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pandangan saja kepada Al-Quran itu sudah membawa rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka, sebab dimudahkan untuk dari mendapatkan rahmat Allah, kemudahan menuntut ilmu agama, yaitu mereka setelah membaca Al-Quran, menta'zim itu Al-Quran, mencium itu Al-Quran, dan meletakkan di atas kepalanya itu Al-Quran, sambil mengatakan, hadza kalamu Rabbi, hadza kalamu Rabbi.
ini adalah firman Tuhanku, ini adalah firman Tuhanku. Ketahui hadirin, dengan menta'zim Al-Quran tadi itu, mereka mendapatkan kemudahan untuk mempelajari ilmu Allah, untuk mempelajari syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, beliau tadi itu sering bermimpi bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mimpi bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama membahas akan hal ini. Bagaimana mungkin seseorang mimpi bertemu dengan Allah? Maka dikatakan mungkin seseorang mimpi bertemu dengan Allah, tetapi kalau setelah mimpi mensifati bagaimana zatnya Allah yang dia lihat dalam mimpinya, maka itu adalah sesuatu yang muhal. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Karena beberapa orang pilihannya Allah, mereka diberikan kesempatan untuk mimpi bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun katanya para ulama, kalau dia menyatakan yaqodotan, melihat Allah secara terjaga, maka kalimat itu tidak mungkin. Itu sesuatu yang muhal, itu sesuatu yang mengada-ada, bahkan bisa mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin hadirin? Sedangkan Nabi Allah Musa yang dikatakan kalimullah, ketika Allah mulai menampakkan dari cahayanya, maka ketika itu Nabi Allah Musa jatuh tersungkur. Sehingga para ulama mengatakan, kalau ada orang mengatakan bahwasanya dia bertemu dengan Allah, maka orang ini berhak untuk mendapatkan hukuman dari hakim. Tapi kalau dia mengatakan bahwasanya dia bermimpi bertemu dengan Allah, mungkin saja itu terjadi, dan itu yang terjadi kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Diceritakan Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kaifa yataqarrabu ilaika almutaqarribun? Ya Allah, bagaimana orang-orang mendekatkan diri kepada zatmu ya Allah? Bahasa luasnya, bahasa gampangnya, bagaimana ibadah yang paling mengena untuk supaya dekat kepadamu ya Allah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasannya bikiraati kalami ya Ahmad. Ketika orang tadi itu, ketika hamba tadi itu membaca kalamku, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, melantunkan Al-Quran, maka dilanjutkan. Ini merupakan pertanyaan yang akan bawa rahmat buat kita semuanya hadirin. Seorang al-faqih, orang yang mengerti ilmu agama, yang mendalam ilmu agamanya, sekali berimam Ahmad bin Hanbal. Beliau ketika diberitahu seperti itu masih bertanya, ya Rabb, bifahmin au bighairi fahmin? Ya Allah, apakah yang dimaksud orang akan mendapatkan rahmat dari Allah dengan membaca ayatmu, membaca firmanmu, dengan membaca Al-Quran, dengan kefahaman atau tanpa kefahaman ya Allah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Imam Ahmad, dan merupakan kabar gembira buat kita semuanya. Maka dikatakan bifahmin am bighairi fahmin. Orang yang membaca Al-Quran dengan faham ataupun dengan tidak faham akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu potensi yang besar untuk kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dari pembacaan Al-Quran tersebut. Untuk itu hadirin, jangan sia-siakan waktu kita untuk selalu mentelaah itu Al-Quran. Minimal kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kita mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, dan kita juga minta membaca Al-Quran dengan disemak oleh orang yang mengerti, agar betul-betul kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan tentang kedudukan Al-Quran. Man ja'ala Al-Quran amamahu saqahu ilal jannah,
Wa man ja'alal Qur'an wara'a dhahri qadahu ilan nar. Dikatakan, siapa orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, tidak berbuat kecuali sesuai dengan Al-Quran, tidak berucap kecuali sesuai dengan Al-Quran, bahkan tidak memutuskan dalam kehidupannya satu urusan kecuali berdasarkan Al-Quran, maka Al-Quran tadi itu akan mengantarkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi na'udzubillah min dalik, siapa orang yang menjadikan Al-Quran tadi itu berada di bawah punggungnya, di belakang punggungnya, artinya tidak memperdulikan Al-Quran, terkadang mengerti Al-Quran, hebat bacaan Al-Quran, tetapi pengamalan Al-Quran dia tinggalkan sama sekali, maka Al-Quran itu justru akan mengarahkan dia menuju kemurkaan Allah, menuju neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana kita akan mengerti itu Al-Quran? Kita akan mempelajari itu Al-Quran. Maaf, jangankan mempelajari, terkadang kita bacaan Al-Quran masih belum sempurna. Bacaan kita belum sempurna dalam Al-Quran, maka ini merupakan cambuk bagi kita untuk supaya kita benar-benar mempelajari itu Al-Quran, agar Al-Quran menjadi sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, begitu agungnya itu Al-Quran, hadirin, sampai dikatakan dalam kitab Fathul Alam bahwasannya seseorang tadi itu tidak diperkenankan at-tasamuh birikihi al-Quran. Kalau kita akan membuka Al-Quran, mungkin kita sulit, maka kita menggunakan ludah kita untuk membuka Al-Quran. Para ulama mengatakan hal itu diharamkan karena ludah bagi kita, dari diri kita merupakan sesuatu yang menjijikkan, tidak pantas untuk kita membuka lembaran Al-Quran yang mulia dengan ludah kita. Dan sering kita dapatkan hadirin, ketika dia membuka Al-Quran dengan menggunakan ludahnya tadi itu, diharamkan. Ulama menyatakan diharamkan untuk membuka Al-Quran biriqihi, dengan air ludahnya. Bahkan dikatakan, kalau kita menerima Al-Quran dari seorang, biasanya kalau ada kumpulan, mungkin itu malam Jumat, mungkin itu malam Senin, ketika kita dibagikan Al-Quran, kita dalam keadaan duduk, maka kita disunnahkan untuk menerima Al-Quran dari seorang tadi itu dalam keadaan berdiri, bukan dalam keadaan duduk. Orang memberikan Al-Quran kepada kita, kita dengan berdiri menyambutnya. Sebagai apa? Sebagai bentuk ta'zim, pengagungan kepada Al-Quran. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Ad-Durratun Nasihin dikatakan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadab satu kaum, akan menyiksa satu kaum, maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala melihat di kaum tersebut apakah ada orang-orang yang rutin membaca Al-Quran, apakah dalam kaum yang akan diadab tadi itu ada orang-orang yang dia mempelajari itu Al-Quran. Maka apabila didapatkan di kaum yang akan diadab tadi itu ada orang-orang yang mempelajari Al-Quran, rutin membaca Al-Quran, dan Allah Maha tahu ini sebagai bentuk bagaimana kasih sayang Allah kepada mereka yang membaca itu Al-Quran. Maka kalau dapatkan di situ ada orang yang rutin kepada Al-Quran, maka Allah membatalkan untuk mengadab kaum tersebut karena berkah dari orang yang membaca Al-Quran. Orang yang rutin dia membaca Al-Quran, baik di rumahnya, baik di musholanya, baik di masjidnya, karena mereka orang-orang yang akan menjadi tameng untuk tidak mendapatkan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan Habib Abdullah Al-Haddad sahib ratib, beliau mengatakan, laula humu bainal anami ladu dikatil ardu wal jibalu lirtikabil khati'ati. Kalau bukan mereka orang-orang pilihannya Allah, kalau bukan mereka yang tengah malam bangun sholat
tengah malam membaca Al-Quran, pagi hari membaca Al-Quran, siang hari rutin Al-Quran, setiap waktunya membaca Al-Quran. Laulahumu, kalau bukan karena mereka, bainal anam, di antara manusia, laduk dikatil ardu wal jibalu lirtikabir khati'ati, maka niscaya gunung-gunung semuanya akan digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditumpahkan berbagai azab dari sisi Allah. Tapi karena keberadaan mereka, orang-orang pilihannya Allah, orang-orang yang rutin atas Al-Quran, Allah meredam segala kemurkaannya, Allah tidak menimpakan. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang akan menjadi tameng, sehingga tidak akan turun bala Allah, musibah Allah, dan kita selalu dijadikan istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin.